What is up guys? Kelihatannya lagi rame nih di Instagram soal seseorang yang memukul anjingnya dengan koran dengan tujuan koreksi ya. Nah, sore ini saya ingin sedikit membahas saja mengenai hal itu dalam sisi pandang saya sebagai dog trainer. Tapi sebelum itu mungkin untuk beberapa video saya ke depannya kita akan sedikit terganggu oleh suara layangan, karena udah sebulanan ini warga samping lagi senang-senang main layangan. Saya sebenarnya suka ngeliat orang main layangan tapi nggak bisa main layangan. Oke. Jadi sebenarnya saya tuh nggak tahu permasalahan ini, dan ada yang tag saya, lalu juga ada beberapa teman-teman dekat saya juga kasih tahu lah ya. Akhirnya saya lihat di postingan seseorang yang saya lihat videonya, dan saya sempat membaca komentar-komentarnya, tapi nggak mau pusing lah dengan hal itu, karena itu bukan urusan saya. Yang saya concern adalah di masalah video tersebut. Oke. Mungkin kalau saya tidak membaca lebih jelas alur ceritanya, hanya melihat video itu, maka saya akan berpendapat bahwa loh, emang anjing ini kenapa kok sampai dipukulin pakai koran. Oke. Tetapi setelah saya baca beberapa foto capturean, terus saya lihat juga dari Instagram pemiliknya, oh ternyata memang anjing ini sedikit bermasalah, dan pemiliknya tersebut sempat DM saya dan kasih lihat videonya tentang anjing tersebut, bagaimana perilakunya terhadap apa itu, bowl wadah makan dan bekas gigitan dan lain-lain. Saya bilang itu adalah food dominan, atau juga bisa disebut dengan properti dominan. Dan ini sangat wajar bisa terjadi di anjing jenis kecil, ras kecil, ataupun anjing ras besar. Itu juga seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang Abi, yaitu Malinois jantan yang posesif terhadap bola. Juga ada juga dulu saya punya beberapa ekor yang dominan terhadap bola, dan ending ceritanya ya hampir sama lah, karena mereka menjaga atau terlalu ingin memiliki benda tersebut. Nah, kalau saya melihat dari alur ceritanya bahwa si pemilik kesulitan untuk mengambil wadah, dan saya lihat di videonya juga memang problem ya untuk teman-teman yang memiliki anjing rumahan. Dan kita juga harus tahu dulu background dari sebelum-sebelumnya, apakah anjing ini terlalu dimanja, atau memang dari diri anjing itu tersebut, atau hal-hal lain yang menyebabkan sifat ini timbul dari anjing tersebut. Nah, sekarang bukan masalah teman-teman yang dog lover ataupun pet owner. Kami di pelatihan anjing, teman-teman yang melatih anjing juga sering mendapatkan kasus seperti ini. Bahkan kami berhadapan dengan anjing-anjing yang lebih ya working dog lah ya, seperti herder, Malinois, Dutch Shepherd dan lain sebagainya. Dan tentu resiko tergigit itu jauh lebih besar dibanding dengan gigitan anjing jenis kecil. Tapi sebenarnya ya sama-sama sakit, sama-sama ngeselin juga ya. Nah, jadi boleh nggak sih dipukul pakai koran? Kalau pernyataan saya ini saya bilang boleh, pasti menjadi kontroversi juga. Tapi kalau saya bilang tidak boleh, itu juga nanti akan menjadi sebuah hal yang pro dan kontra. Pada intinya saya tidak peduli teman-teman mau setuju atau tidak, mau sependapat atau tidak, karena saya cuma bisa bilang masing-masing dari kita punya caranya sendiri-sendiri,
Dan masing-masing dari anjing itu pun ada treatment tersendiri ya. Ada yang cukup dibentak saja dia sudah takut, ada yang mungkin kita harus sedikit memberikan pressure kepada anjing tersebut agar dia paham bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Contohnya seperti ini. Mocha, anjing kampung saya, anjing mixed breed saya, mongrel, itu sangat menjaga saya. Tetapi saya tidak pernah pukul dia sekalipun, tidak pernah. Oke. Dan anjing ini sangat sayang dengan saya, begitu juga saya dengan dia, bisa dikatakan kesayangan saya juga. Dan uniknya, saat anjing lain berbuat salah dan saya cukup berteriak, Mocha akan takut sendiri. Dia langsung ngumpet, padahal saya tidak pernah pukul dia. Kalau memarahi dia, mungkin ada 1 kali 2 kali, misalkan no atau nggak boleh ya atau apa segala macam. Tapi karena memang anjing ini tidak rese, jadi rese itu maksud saya menggigit sendal, sepatu, merusak barang, tidak. Jadi tugas dia, keseharian dia di tempat ini adalah bermain dan menjaga teritori ini. Paling mungkin kalau teman-teman yang sering datang ke Blackface pasti tahu deh, begitu kalian datang pasti disambut oleh The Gangster, menggonggong, dan Mocha ya itu bisa menggigit tamu yang datang. Dan kalian pasti sering mendengar saya berteriak, Mocha masuk, Coco masuk, atau Poppy masuk. Nah, jadi yang saya lakukan hanya seperti itu, dan saya juga tidak tahu kenapa Mocha bisa begitu takut ketika saya marah hanya menggunakan suara. Di lain sisi, anjing-anjing yang ada di kennel ini, kecuali anjing baru ya, kalau anjing-anjing yang sudah lama di sini, saat mereka menggonggong tanpa alasan yang buat saya cukup mengganggu, saya cukup berjalan ke tengah dan berteriak quiet. Dan entah kenapa juga anjing-anjing tersebut diam. Mungkin ada 1-2 yang akan mencoba lagi. Nah, saya akan teriak sekali lagi quiet. Tetapi kalau memang dia tetap menggonggong tanpa alasan, yang saya lakukan adalah saya pegang pintu kandangnya, jeruji teralis-teralisnya, dan saya cukup hentakan sekali di kandang. Jadi suara yang ditimbulkan adalah suara hantaman pintu dengan tembok ya. Nah, lalu apakah cara itu salah? Ini juga dilema, karena saya tidak memukul anjing saya untuk diam. Saya menggunakan tekanan suara dari pintu kandang. Tetapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang akan bilang, oh itu juga nyiksa secara audio, secara pendengaran, bikin anjing takut karena suara. Nanti efeknya apa? Dengar suara yang kencang dia takut. Nah, jadi ini semua dilema. Nah, memukul anjing buat saya sah-sah saja. Kenapa? Ada kalanya memang anjing-anjing tertentu yang ya tanda kutip nakal seperti itu perlu kita koreksi dengan sedikit koreksi berupa fisik. Memang saya harus akui bahwa kenapa anjing tersebut berperilaku negatif seperti itu, pasti ada cerita di belakang itu yang kita tidak tahu ya. Bisa karena terlalu dimanja, bisa karena memang dari diri dia sendiri ya. Contoh misalkan Mocha dulu anjing gereja, saya adopsi, saya rescue, dia takut dengan suara hujan, tahu-tahu ngumpet. Kalau ada geledek, ada start mau hujan, dia takut, selalu ngumpet di kasur, di balik bantal. Lalu apakah itu salah saya? Bukan, karena saya juga tidak tahu dia seperti itu. Mungkin pengalaman hidup dia selama bertahun-tahun di jalan itu yang membuat ada hal yang menjadikan trauma bagi dia. Oke. Nah, kembali lagi ke topik tadi. Kalau saya lihat videonya dan saya tahu latar belakang ceritanya, buat saya masih dalam batas wajar. Nah, kita dalam mengkoreksi anjing itu harus bisa membedakan tekanan yang kita berikan kepada anjing, apa efek yang akan terjadi ke depannya terhadap anjing tersebut. Jadi
ketika ada yang bertanya atau bilang sama saya bahwa yang saya handle adalah Malinois, tentu berbeda dengan French Bulldog yang memang anjing lebih kecil. Nah, saya cuma bisa bilang bahwa koreksi itu bukan berdasarkan rasnya, tetapi bagi saya koreksi itu adalah berdasarkan tergantung dari seberapa besar pressure yang kita berikan kepada anjing, seberapa efek yang dapat dipelajari dari anjing terhadap koreksi itu yang akan nanti berefek pada perilaku dia berikutnya. Apakah dia semakin brutal, dia bisa menyerang balik, atau mungkin dia tahu bahwa itu salah dan dia tidak mengulanginya lagi. Jadi teman-teman, saat memberikan koreksi kepada anjing, benar-benar harus paham dampak yang akan timbul berikutnya. Nah, sekarang apa bedanya dengan penyiksaan anjing? Oke, saya kasih gambaran yang simpel saja. Misalnya anjing French Bulldog yang ada di video itu melakukan kesalahan, lalu pemiliknya memukuli dia atau memberikan koreksi, dan anjing tersebut menghentikan perilaku negatifnya. Tetapi saat anjing tersebut berhenti melakukan perilaku negatifnya, pemilik masih tetap memukul, itu baru namanya abuse. Oke. Bahkan abuse ini pun bukan hanya dari koreksi fisik, misalkan dipukul dengan koran. Apakah teman-teman pernah saat anjing teman-teman atau anabul teman-teman melakukan kesalahan, misalnya menggigit sepatu, lalu kalian berteriak no, nggak boleh, segala macam? Ketika anjing tersebut berhenti menggigit sepatu dan meninggalkan sepatu itu, lalu kalian tetap mengomeli dia, misalnya, kamu tuh ya udah dikasih tahu jangan gigit sepatu, mandel aja, tuh lihat tuh sepatunya mahal, beli di mana berapa duit, kamu masih gigit-gigit, ini kan mahal tahu, bla 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 bla. Secara tidak langsung, secara tidak kalian sadari, itu juga termasuk bagian dari abuse secara verbal, walaupun tidak ada sentuhan fisik terhadap anjing. Oke, jadi benar-benar harus bisa membedakan antara koreksi dengan abuse ya, penyiksaan. Contoh hal lain, misalnya saya bertemu dengan seekor Malinois. Ya ini amit-amit ya, saya juga males ketemu yang model beginian. Saat latihan tiba-tiba saya memberikan koreksi karena perilaku dia yang salah gitu. Contohnya misalkan saya bilang push, harusnya dia melihat ke atas tapi dia menolak melihat ke atas, maka akan saya berikan sentakan kecil pada leash untuk memberitahu dia bahwa kamu melakukan hal yang salah dan kamu harus lihat ke atas. Tetapi tiba-tiba anjing tersebut menyerang saya. Oke, menyerang saya. Kira-kira kalau teman-teman jadi saya, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian cuma bilang no, no, good boy, no, good boy? Sorry, I must to say that's bullshit, because we talk about working dog, ya. Nah, saat dia menyerang saya, tentulah, dan saya yakin dan saya berani berkata kepada teman-teman semua, pelatih working dog dimanapun pasti akan menggunakan koreksi berupa fisik terhadap anjing tersebut. Contohnya banyak, bisa menggantung dia dengan tali supaya dia tidak menyerang lagi, itu pun sudah termasuk bentuk koreksi. Bisa memukul anjing tersebut karena mereka tahu bahwa ini membahayakan kepada diri handler tersebut dan mungkin membahayakan teman-teman yang ada di sekeliling, ya. Nah, saat handler atau saya memberikan koreksi secara fisik itu, itulah yang dinamakan correction, ya. Tetapi saat anjing tersebut diam dan tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan dan dia tidak melanjutkan perilaku tersebut lagi, yaitu menyerang saya, lalu saya tetap memukul dia, itulah yang dinamakan penyiksaan. Tetapi saat saya sudah memberikan koreksi secara fisik, memukul dia atau menggantung dia,
lalu anjing tersebut masih menyerang saya berhak dan wajib juga boleh untuk melakukan perlawanan apapun bentuknya, tetapi tidak membunuh dia. Jika saya membunuh dia, itu pun abuse. Nah, sekarang permasalahannya adalah saat saya memberikan koreksi tersebut, apakah dia paham bahwa hal ini tidak boleh dilakukan? Beberapa anjing mungkin paham, tetapi mungkin teman-teman yang bermain di working dog pasti tahu ada yang namanya anjing dominan. Next day, dia akan coba kita lagi. Dan itu akan terjadi untuk beberapa tipe anjing. Nah, jadi saya juga tidak bisa berkata bahwa di pelatihan anjing apapun itu, baik yang seperti kami lakukan atau keseharian hidup anjing itu di rumah, kita bisa untuk mengajari mereka hanya dengan positive way, cara positif, dengan misalkan nggak boleh ya, no gitu. Buat saya tidak masuk akal. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah mengucapkan kata no kepada anjing kalian saat dia melakukan kesalahan? Kalau pernah mengucapkan kata no, artinya kita, teman-teman, sudah memberikan koreksi dalam sebuah perilaku. Jadi itu bukan positive way, berarti itu negative way, hanya berbentuk verbal, ya. Nah, tidak mungkin lah kalau misalkan anjing itu melakukan kesalahan, menggigit sepatu kita, menggigit perabotan kita, atau bahkan mungkin menggigit anak kita atau orang lain, kita cuma bilang no nggak boleh ya, aduh sayang nggak boleh loh, nanti papa marah lo atau mama marah lo. Benar kan? Tidak mungkin kan seperti itu. Pasti ada sentakan tali. No, misalkan dia mau menyerang orang atau menggigit anak kecil. No. Itu adalah bentuk koreksi secara fisik. Apakah kalian pernah menyentak anjing saat jalan-jalan? Saat dia mau menyerang orang atau kita rasa dia mau, nggak usah bilang menyerang orang lah, mungkin dia jalan tiba-tiba dia pengen kabur gitu. Karena tapi kita ada tali dan dia pengen kabur atau menjauh, kita no, heel, sini. Nah, sentakan ini sudah merupakan koreksi secara fisik. Lalu apakah sentakan ini dikatakan sebagai penyiksaan? Apakah kita juga hanya harus bisa nggak boleh, sini. Jadi intinya adalah koreksi berupa fisik bagi saya boleh saja dilakukan, asal kita tahu seberapa besar tekanannya, pressure-nya, dan kita tahu apakah koreksi yang kita berikan ini adalah dengan tujuan yang baik, timing yang tepat, sehingga anjing bisa tahu bahwa ini salah dan tidak boleh dilakukan. Dan saya secara pribadi juga tidak berharap teman-teman sependapat dengan saya, karena saya tahu kita semua punya cara masing-masing, kita semua punya pendapat masing-masing. Tetapi yang terbaik adalah jangan menyalahkan atau menganggap bahwa kita yang paling benar lah, intinya seperti itu. Kalau mungkin kita melihat ada yang teman-teman yang tidak paham cara menanganinya, teman-teman sharing, yang lebih ngerti kasih tahu, jadi saling berbagi, seperti itu aja. Karena saya sendiri juga sebagai seorang pelatih juga nggak keren-keren banget, nggak wow banget ya, tapi at least mudah-mudahan saya bisa berbagi terus sama teman-teman. Oke, jadi itu saja sedikit sharing dari saya, opini dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua akan lebih terus menyayangi satwa-satwa peliharaan kita, terutama anjing, karena kita di sini membahas tentang anjing. Dan saya mendoakan semuanya dapat rukun-rukun aja deh dengan anjing-anjingnya ya. Dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena Jakarta saya dengar PSBB diberlakukan lagi ya. Tetap semangat teman-teman. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat dan kita semua tetap bisa bersatu, bersahabat, dan semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bye.